Fatubenau bersama puluhan warga masyarakat di bantaran Sungai Telau melakukan aksi pembersihan sungai di sekitaran jembatan Telau Fatubenau. Hal ini dilakukan untuk menjaga lingkungan tetap bersih dan air sungai tetap terjaga dari pencemaran. Puluhan masyarakat bantaran Sungai Talau melakukan pembersihan sampah yang menumpuk di bawah jembatan Talau yang terletak di Kelurahan Fatubenau, Kecamatan Kota Atambua, dalam aksi Jumat Bersih 19 September 2025. Jenis sampah rumah tangga yang dibuang secara ilegal oleh warga ini sering terjadi walaupun sudah ada peringatan keras dari pemerintah daerah. Kondisi ini pun menimbulkan bau tidak sedap bagi masyarakat sekitar. Bahkan air sungai yang menjadi sumber kehidupan semua jenis ekosistem pun ikut tercemar yang dapat menimbulkan berbagai penyakit. Lurah Fatubenau, Stefanus Pires yang terlibat langsung dalam kegiatan ini sangat menyayangkan kondisi ini. Menurutnya sampah-sampah ini bukan dari masyarakat sekitar bantaran sungai, namun dibuang secara liar oleh warga luar dari atas jembatan. Hari ini titik sentral kerja kita adalah di sekitaran jembatan Talau atau jembatan Fatubenau, di atas dan di bawah. Kebetulan sampah-sampah di jembatan Talau cukup banyak dan saya yakin sampah-sampah ini bukan merupakan sampah-sampah yang dibuang oleh masyarakat Kelurahan Fatubenau. Karena masyarakat Kelurahan Fatubenau tahap demi tahap, hari demi hari mereka sudah sadar untuk membuang sampah sendiri. Kami ada motor 3 roda dan setiap pagi itu mengangkut sampah-sampah plastik. Nah, oleh karena itu kami menduga mungkin dari tempat lain yang datang membuang di tempat sampah. Maka kami tegaskan satu kali lagi bahwa ketika ketahuan membuang sampah, kami akan mengambil urusan itu di tingkat kelurahan untuk memberikan sanksi berat kepada mereka. Kali Telau adalah kali yang diairi oleh air. Air ini banyak digunakan oleh masyarakat sekitar, sehingga kali ini tidak boleh dibuat kotor. Selain menjaga kebersihan lingkungan, aksi ini pun bertujuan untuk mencegah luapan banjir, menjaga kelestarian ekosistem sungai, dan keanekaragaman hayati, meningkatkan kesehatan masyarakat dari penyakit yang disebabkan air tercemar, serta memperindah lingkungan. Selain itu, kegiatan ini juga menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Kementerian Hukum Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur bersama pemerintah Kabupaten Belu melakukan rapat pembentukan pos bantuan hukum di wilayah pemerintahan Kabupaten Belu. Kegiatan digelar di Gedung BT Lalenok Atambua pada Rabu 10 September 2025. Rapat pembentukan pos bantuan hukum yang berlangsung di Gedung Wanita BT Lalenok Atambua dihadiri dan dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur, Sylvester Sililaba, dan Wakil Bupati Belu Vicente Horne Gonsalves. Pada kesempatannya, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Nusa Tenggara Timur, Sylvester Laba, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Belu, camat, lurah, serta para kepala desa Kabupaten Belu yang hadir dalam mengikuti rapat ini. Sylvester juga menjelaskan tujuan dalam pembentukan pos bantuan hukum ini merupakan sebagai langkah strategis dalam memperkuat akses keadilan bagi masyarakat khususnya di wilayah perbatasan. Dari pembentukan pos bantuan Indonesia dan kelurahan seluruh Indonesia dan khususnya untuk di NTT ini luar biasa. Jadi kami gelorkan sejak program strategisnya pemerintahan Prabowo dalam asta cintanya yang dituju itu reformasi politik, hukum dan birokrasi. Dalam asta cita ketujuh ini menjadi landasan untuk program pos desa kelurahan di seluruh Indonesia. Jadi untuk desa kelurahan yang ada di NTT ini ada 3.604 desa.
Ia juga menegaskan percepatan pembentukan pos bantuan hukum sejalan dengan asta-cita Presiden Prabowo Subianto yang menekankan penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta cita pertama yang memperkokoh ideologi Pancasila. Menurutnya, program ini menjadi strategis karena Kabupaten Belu adalah daerah perbatasan dan garda terdepan bangsa dalam menjaga martabat negara. Dari Belu, tim liputan Atambua TV melaporkan. Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri atau Danpusenif TNI Angkatan Darat Letnan Jenderal TNI Iwan Setiawan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, wilayah perbatasan negara RI RDTL pada Rabu 10 September 2025. Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri atau Danpusenif TNI Angkatan Darat Letnan Jenderal TNI Haji Iwan Setiawan bersama rombongan yang mengunjungi Mako Satgas Pamtas Sektor Timur diterima dan disambut langsung oleh Dan Brigif 21 Komodo, Letkol Infanteri Andi Wibowo, Kasih OPS Kasrem 161, Letkol Infanteri Hendri Ginting, dan Rim 1605 Belu Letkol Andi Yunus, dan Satgas Pamtas Republik Indonesia Republik Demokratik Timor Leste Yonif 741, Letkol Infanteri Gafur Talib, Wadan Satgas Kapten Infanteri Anggah, para dan Kipur Satgas, para perwira, dan para dan pos Satgas. Di hadapan dan Satgas dan prajurit Pamtas Republik Indonesia Republik Demokratik Timor Leste Sektor Timur Yonif 741 Garuda Nusantara dan Pusenif TNI Angkatan Darat Letnan Jenderal TNI Haji Iwan Setiawan sangat mengapresiasi berbagai capaian dan kinerja yang diperoleh Yonif 741 Garuda Nusantara selama penugasan sebagai Satgas Pamtas Sektor Timur. Jadi keberhasilan kalian ini harus menjadi kebanggaan buat kalian sendiri dan harus menjadikan pemicu kepada Satgas yang akan menggantikan kalian. Dan saya dapat laporan selama penugasan kalian tidak ada pelanggaran. Selama penugasan kalian bisa merebut dan memenangkan hati dan pikiran rakyat. Ia menyampaikan bahwa rasa bangga tersebut menurutnya Yonif 741 Garuda Nusantara telah berhasil memenangkan hati rakyat selama penugasan sebagai Satgas Pamtas Republik Indonesia Republik Demokratik Timor Leste Sektor Timur. Dirinya juga berharap agar keberhasilan yang diraih ini bisa menjadi pemicu kepada satuan yang akan menggantikan tugas sebagai Satgas Pamtas Republik Indonesia Republik Demokratik Timor Leste. Ia juga berpesan kepada Dan Satgas dan semua prajurit TNI Yonif 741 Garuda Nusantara untuk menjaga diri dan perilaku hingga akhir masa penugasan sebagai Satgas Pamtas Republik Indonesia Republik Demokratik Timor Leste, sehingga meninggalkan kesan yang baik kepada masyarakat. Dari Belu, tim liputan Atambua TV melaporkan. BPJS Kesehatan mengadakan kegiatan media workshop dengan tema kesehatan jiwa adalah hak semua, serta peran JKN dalam menyediakan layanan kesehatan jiwa yang inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia. BPJS Kesehatan menggelar kegiatan media workshop yang bertema layanan kesehatan jiwa hak seluruh peserta. Kegiatan ini digelar di Surakarta, Selasa 16 September 2025. Kegiatan tersebut diikuti para awak media massa yang dilakukan secara offline maupun daring dari wilayah kerja masing-masing kantor BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan berkomitmen untuk menyediakan layanan kesehatan jiwa yang komprehensif dan inklusif bagi seluruh masyarakat. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Gufron Mukti menekankan pentingnya akses layanan kesehatan jiwa yang setara sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin kesehatan fisik maupun mental warganya, serta menyediakan layanan kesehatan jiwa yang komprehensif dan inklusif bagi seluruh masyarakat.
Jadi Bapak Ibu sekalian, BPJS ini banyak yang tidak paham. Kalau BPJS banyak yang tidak tahu kalau BPJS sudah maju. Maka bagaimana kita berperan dalam menyediakan layanan kesehatan jiwa. Bahwa biar cepat urgensi penduduk untuk terlindungi, Indonesia ini cepat sekali melindungi masyarakatnya. Bahkan kalau kita lihat penelitian terakhir di Harvard, ya, itu melibatkan 200.000 orang di dunia, sekitar 700 miliar biayanya. Yang menarik hasilnya menyampaikan bahwa Indonesia ini luar biasa. Kenapa? Ratingnya top dunia untuk global flourishing study, artinya kebahagiaan yang hakiki gitu. Utuh itu didominasi oleh Indonesia. Dengan adanya kegiatan media workshop ini, BPJS Kesehatan berharap dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan jiwa dan menjamin akses kesehatan jiwa yang setara bagi seluruh masyarakat. BPJS Kesehatan juga meyakini bahwa kesehatan jiwa adalah prioritas utama dalam menyediakan layanan kesehatan jiwa yang berkualitas. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Dukung Asta Cita Presiden, Lapas dan Imigrasi Atambua tanam 500 anakan kelapa. Informasinya usai jeda.